Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham rokok. Yang pertama yaitu saham HMSP, yang kedua saham GGRM, yang ketiga saham ITIK, dan yang keempat yaitu saham WIM. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham HMSP. Saham HMSP peragangan terakhir naik 4,98% di harga 1055. Bagaimana dengan prospek saham HMSP? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah di atas ya, sudah di area overbought-nya, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korsen ke bawah. Itu artinya secara indikator stokastik masih aman ya. Semoga saja posisi garis ya, saham HMSP ini mampu berada di atas cukup lama. Contohnya ini ya, di sekitaran tanggal 27 April 2022 sampai di 9 Juni 2022 dan menunjukkan grafik yang cukup bagus ya, naik secara signifikan. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di dua pedagang terakhir menunjukkan volume yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham HMSP ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik tinggi, yaitu di harga 1170 pada tanggal 9 Juni 2022. Setelah itu saham HMSP koreksi tajam ke bawah dan menyentuh harga supportnya di 875. Setelah itu saham HMSP mulai ya menunjukkan reboundnya. Dan di perdagangan kemarin ya mampu breakout di area golden rasionya di harga 990. Kedepannya saham HMSP ini berpeluang ya untuk balik arah. Di perdagangan hari ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda balik arahnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham HMSP. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 1025, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua 990, ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Semoga saja saham HMSP ini mampu balik arah ya setelah breakout di area golden rasionya ini. Yang ketiga yaitu di 940. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1060 yang tidak mampu ya di breakout perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 1100 dan yang ketiga yaitu di 1170. Semoga saja harga tertingginya ini mampu dicapai. Untuk teman-teman yang mencermati saham HMSP, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Amannya kalau untuk entry yaitu di atas 1060. Kalau dia koreksi sebaiknya teman-teman tunggu saja di harga 1025 ini ya. Ini merupakan support pertamanya yaitu di area tengah Fibonacci retracement-nya. Apabila dia koreksi pendek, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau posisi grafiknya mirip ya dengan yang ini, yaitu mulai dari tanggal 13 April 2022 naik terus secara signifikan ya sampai harga tertinggi yaitu di 1170 pada tanggal 9 Juni 2022. Kalau dia model grafiknya sama dengan ini, silakan masuk secara bertahap ya, walaupun ada merahnya, tetap dia konsisten ya, naik terus. Kalau dia pedagang berikutnya dia tetap merah, tetapi menunjukkan candle yang naik terus, silakan masuk secara bertahap. Untuk entry amannya yaitu di atas 1060 untuk memaksimalkan cuannya. Kalau koreksi cukup tajam ke bawah, sebaiknya tunggu saja di support pertamanya di 1025. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham HMSP. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham GGRM. Saham GGRM peragangan terakhir naik 1,90% di harga 25.475. Bagaimana dengan prospek saham GGRM? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah berada di area overbought-nya juga, tetapi kalau saya lihat masih aman ya. Setidaknya dia sudah balik lagi secara tipis korsen ke atas, itu artinya masih ada peluang untuk mendapatkan cuan di saham GGRM ini. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya masih mendukung ya. Garisnya masih mengarah ke atas, apalagi dua volume hijau di peragangan terakhir menunjukkan volume yang signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham GGRM ini.
Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat downtrend tajam ya, dengan harga dasarnya yaitu di 22.100 yaitu pada tanggal 26 September 2022. Setelah itu naik dan kembali lagi di area supportnya di 22.100 pada tanggal 18 Oktober 2022. Itu artinya secara support ini sangat kuat ya kalau dilihat dari historinya. Saham GGRM juga sudah melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham GGRM sudah memasuki area fase naiknya. Di dua perdagangan terakhir juga menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham GGRM. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 24.250, yang kedua yaitu di 22.100 ya. Ini support harga dasarnya ya dari downtrend tajamnya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 25.950. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi apabila kedepannya saham GGRM mampu ya breakout di area golden rasionya ini. Setidaknya di atas area golden rasionya ini, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya ini cukup besar. Yang kedua yaitu di 27.150 dan yang ketiga yaitu di 28.350. Untuk teman-teman yang mencermati saham GGRM, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mampu breakout di area golden rasionya ini, setidaknya mampu ya bertahan di atas area golden rasionya, silakan teman-teman tambah lagi karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Bagaimana kalau dia koreksi? Kalau posisinya dia koreksinya pendek, sebaiknya teman-teman perhatikan saja dulu. Ambil saja momentum entry yang tepat ya. Kalau dia koreksi tajam ya sabar saja, tunggu saja di area support pertamanya di 24.250. Kalau saya lihat dari posisi grafiknya ya di beberapa perdagangan terakhir, saham GGRM sudah mulai ya menunjukkan tanda-tanda balik arahnya. Ada momentum setidaknya, yang penting sekarang mengambil posisi entry yang tepat saja. Lihat saja nanti ya. Yang penting untuk amannya menurut Fibonacci retracement-nya yaitu di atas area golden ratio-nya, tetapi kalau di perdagangan berikutnya langsung menunjukkan peluang entry, silakan masuk saja nanti entry keduanya di atas area golden ratio-nya yaitu di atas harga 25.950. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham GGRM. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham ITIC. Saham ITIC perdagangan terakhir naik 5,88% di harga 288. Bagaimana dengan prospek saham ITIC? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas secara tegak. Sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik saham ITIC ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya belum mendukung ya. Karena volumenya masih merah, garisnya juga belum korslen. Kalau dilihat dari posisi grafiknya secara menyeluruh, masih kelihatan posisinya sideways ya. Di perdagangan terakhir sempat ya koreksi tajam di beberapa perdagangan. Mantul ya di area supportnya 270, setelah itu saham ITIC mulai menunjukkan rebound pendeknya dan tidak mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham ITIC masih berada di area fase turunnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ITIC. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 286 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 270, ini merupakan support di mana dia mampu ya menahan koreksi tajamnya ini. Dan yang ketiga yaitu di 242. Untuk resisten yang pertama yaitu di 300, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 314, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham ITIC ya mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Kalau dilihat secara histori, area golden ratio-nya ini sangat sulit ya untuk dilewati, makanya saham ITIC ini masih berada di bawah area golden ratio-nya. Terbukti pada tanggal 24 Januari ya 2022, pada tanggal 21 April 2022 dan pada tanggal 13 September 2022 mencoba untuk breakout tetapi tidak mampu. Secara histori area golden ratio-nya ini cukup kuat.
Yang ketiga yaitu di 332. Untuk teman-teman yang mencermati saham ITIK, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila di peragangan berikutnya menunjukkan tanda-tanda naik, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul ya di area resistennya di harga 300, sebaiknya teman-teman TP saja. Saya sarankan untuk teman-teman yang trading di saham ITIK ini mengambil posisi jangka pendek saja. Karena memang posisinya grafiknya masih sideways ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih sangat mendukung ya. Kalau kedepannya saham ITIK ini berpeluang untuk melanjutkan reboundnya, tetapi kalau dilihat dari story-nya dia tidak akan jauh ya dari resisten pertamanya ini, yaitu harga 300 paling tertinggi yaitu di 314 ya, itu pun jarang dicapai. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham ITIK. Kita langsung saja ke saham yang keempat, yaitu saham WIM. Saham WIM, peragangan terakhir naik 1,18% di harga 860. Bagaimana dengan prospek saham WIM? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sempat turun ke bawah tetapi sudah balik lagi ya korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham WIM sudah mulai yang menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari mesinnya memang belum mendukung, garisnya belum ada korslen, volumenya baru saja memudar. Itu artinya para seller baru saja berkurang di saham WIM ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 910. Setelah itu saham WIM koreksi tajam ke bawah dan mampu ditahan dengan supportnya 750. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Selama masih di atas area golden ratio-nya yang khusus koreksi, maka peluang untuk melanjutkan uptrend panjangnya cukup besar. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham WIM. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 820. Yang kedua yaitu di 750. Seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga saja saham WIM mampu ya selalu di atas 750 ini atau di atas area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Yang ketiga yaitu di 700, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 910, ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 20 Oktober 2022. Semoga saja bisa dicapai ya karena sudah sangat dekat. Yang kedua yaitu di 1165, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Kalau mengambil posisi jangka panjang, tetap memperhatikan laporan keuangannya ya atau analisa fundamentalnya sekaligus prospek bisnisnya apakah bagus atau tidak. Kalau bagus, silakan teman-teman mengambil posisi jangka panjang. Kalau dia biasa saja, sebaiknya teman-teman mengambil posisi jangka pendek, mengambil momentum-momentum secara analisa teknikal. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sangat mendukung ya kalau kedepannya saham WIM ini berpeluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dari MACD-nya memang belum ada peluang. Untuk teman-teman yang mencermati saham WIM, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di area resisten pertamanya di 910, silakan teman-teman TP dulu. Lain halnya kalau dia mampu breakout dan berada di atas 910, silakan teman-teman tambah lagi. Kalau teman-teman ingin keluar ya atau seandainya sudah naik tinggi dan teman-teman ingin take profit, bagaimana untuk mengetahuinya? Teman-teman perhatikan saja ya area indikator stokastiknya. Apabila dia masih melanjutkan reboundnya naik ke atas garisnya, itu artinya masih dalam fase naik ya. Tetapi kalau sudah melengkung ke bawah dan korslen ya di antara garis biru ke garis orange itu, sebaiknya teman-teman siap-siap ATP ya karena posisinya bisa saja koreksi ke bawah. Atau teman-teman bisa saja pasang trailing stop atau stop loss apabila teman-teman sudah cuan ya untuk menjaga modal maupun cuan teman-teman. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham WIM. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.